Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah wa yaqini adnu ilayhi sajidan bijabini iqbal salati wal sawab dini ya Rabbi ya man huwa murshid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Baik, pada kesempatan kali ini sahabat pembelajar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan materi kita tentang bab waris, masih seputar dzawil furud. Setelah kita banyak mempelajari seputar suami, istri, ayah, kemudian ibu, di sesi ini kita akan mempelajari hak waris anak perempuan. Di nomor 5, anak perempuan. Anak perempuan si mayit. Dasar hukumnya, landasan hukumnya dalam Quran surat An-Nisa ayat 11. Masih di An-Nisa ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yusikumullah fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Fa in kunna nisaan fawqa thnataini falahunna thulutsa ma tarak. Wa in kanat wahidatan falahan nisf. Nah, ini ayatnya yang menerangkan tentang bagian hak waris anak perempuan. Jadi berdasarkan Quran tersebut, para ulama ahli ilmu faraid menggolongkan bagian anak perempuan yang pertama adalah setengah. Kapan anak perempuan mendapatkan setengah? Kita akan mencoba menggunakan istilah-istilah yang digunakan di ilmu faraid, karena teman-teman sebelumnya juga sudah mempelajari istilah yang sering digunakan di ilmu faraid. Mungkin ada di video nomor 2 atau nomor 3 tentang mengenal istilah-istilah dalam ilmu faraid. Hari ini kita gunakan. Kapan anak perempuan mendapatkan setengah? Yang pertama, syaratnya tidak ada mumathil. Jadi istilah mumathil kita temukan di bab mengenal istilah-istilah ilmu faraid. Mumathil itu berarti tidak ada ahli waris sejenis. Kalau anak perempuan, maka mumathilnya adalah anak perempuan yang lainnya, begitu. Berarti kalau tidak ada mumathil, anak perempuannya cuma seorang. Karena kalau ada mumathil berarti 2 orang, berarti 3 orang anak perempuan, begitu. Yang kedua syaratnya tidak ada mu'asib. Mu'asib adalah ahli waris yang menjadikan anak perempuan asobah. Berarti mu'asib bagi anak perempuan adalah anak laki-laki. Kalau bahasa simpelnya, kapan anak perempuan dapat setengah? Ketika dia tunggal, gitu. Tapi kan kita sedang belajar ilmu faraid, jadi harus menggunakan istilah-istilah yang biasa digunakan di ilmu faraid. Dapat setengah, syaratnya tidak ada mumathil, tidak ada mu'asib. Bahasa simpelnya untuk lebih mudah memahami, anak tunggal, perempuan satu-satunya, gitu. Maka dia mendapatkan setengah dari harta waris. Contoh, yang meninggal ayahnya, mayit meninggalkan seorang istri dan seorang anak perempuan. Berapa bagian anak perempuan? Karena dia tidak ada mumathil, ini mumathil tidak ada mu'asib, ini mu'asib juga tidak ada. Nah, ini mu'asib.
Kalau dalam istilah ilmu faraid, bagi dia, muasib bagi dia. Ini namanya mumasil. Mumasil bagi dia. Ini tidak ada, maka dia tunggal, maka dia mendapat setengah. Mau dijawab dengan yang ini karena kita sudah belajar, istri dalam kondisi seperti ini berapa? Ditemukan ada far'u waris, maka istri mendapatkan 1/8. Begitu. Jadi untuk supaya kita pun mengingat bagian istri. Istri dalam kasus ini 1/8 karena ada far'u waris dan anak perempuan satu-satunya, tunggal, tidak ada mumasil, tidak ada muasib, maka dia mendapatkan setengah. Selanjutnya, wa in kunna nisaan fawqa thnataini, dalam bahasa Al-Qur'an, ketika anak perempuannya 2 atau lebih, maka sulusa ma tarok, mereka mendapatkan 2/3 dari apa yang ditinggalkan. Berarti syarat anak perempuan dapat 2/3, syaratnya adalah yang pertama ada mumasil, baik mumasilnya 1, 2, 3, 4 atau lebih dan seterusnya. Harus tidak ada muasib. Muasib bagi anak perempuan siapa? Anak laki-laki si mayit. Ini harus tidak ada. Oke, kita dalam bentuk gambar. Kalau kasusnya seperti ini, nah, atau 3, berapa bagian anak perempuan yang meninggal ini? Berapa bagian anak perempuan? 2/3 dibagi 3. Hati-hati, jangan ada pemahaman ini 2/3, ini 2/3, ini 2/3. Itu salah. Yang benar adalah 2/3 untuk ketiga orang anak perempuan. Jadi semuanya berhak mendapatkan 2/3 secara bersama-sama. 2/3 dibagi 3 orang kalau dalam kasus itu. Jadi 2/3 syaratnya ada mumasil, ini mumasil semua, dan tidak ada muasib, tidak ada anak laki-laki. Bagaimana kalau gambarnya seperti ini? Katakan ayahnya pernah menikah dulu dengan seorang perempuan, meninggal atau bercerai, dia punya anak, kemudian menikah lagi dengan istri baru, mempunyai anak juga perempuan. Bagaimana jatah waris untuk masing-masing anak perempuan? Apakah ini setengah, atau seperti apa? Jawabannya adalah karena ini sama-sama anak si mayit, sama-sama anak perempuan si mayit, berarti ini mumasil bagi ini mumasil bagi ini. Berarti mendapatkan 2/3. Berarti dihitung sama-sama anak si mayit. Jadi tidak ini setengah karena satu dari istri yang pertama, ini setengah dari istri yang baru. Tidak. Karena dia sama-sama posisinya sebagai anak perempuan si mayit, maka jatahnya adalah 2/3 untuk dibagi selanjutnya, dibagi mereka berdua. Nah itu. Selanjutnya yang ketiga, anak perempuan mendapatkan asobah. Kapan mendapatkan asobah? Jika ditemukan syaratnya, jika ada muasib. Jika anak perempuan ada muasib, maka tidak lagi bagiannya 2/3, tidak lagi bagiannya setengah, tapi dia ketarik menjadi asobah dengan perbandingan
yusikumullah fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Laki-laki 2 berbanding 1 bagian anak perempuan. Oke, jadi yang ketiga terakhir, jatah anak perempuan itu ikut menjadi asobah atau dalam golongan sisa. Contoh, ini asalnya mendapatkan 2/3 kalau gambar seperti ini. Tapi kalau ada anak laki-laki, meskipun masih bayi, meskipun ini adik bungsunya, maka ini berubah bukan menjadi 2/3, tapi menjadi asobah 2 berbanding 1. Ini 2, ini 1, ini 1. Seperti itu pembagian waris dalam Islam. Atau yang terjadi misalkan seperti kasus yang tadi, dari istri yang dulu anak perempuan, ini dari istri yang pertama yang sudah meninggal, dia anak perempuan 3 misalkan, dari istri barunya dia ada anak laki-laki. Sama, ini kasusnya bukan ini 2/3, tapi ini ketarik oleh muasibnya menjadi asobah. Sisa 2 berbanding 1. Ini 2, ini 1, ini 1, ini 1. Meskipun secara spesifik asobah belum kita bahas secara sempurna, tapi kita sudah ada pembahasan sekilas-sekilas tentang asobah. Nanti di kemudian hari insya Allah kita akan mempelajari asobah secara khusus. Ini karena memang pembahasannya di anak perempuan, ada yang menjadi asobah, mau tidak mau asobah sudah terbahas lebih awal. Jadi kembali kesimpulan dari bagian anak perempuan, berdasarkan Al-Quran surat An-Nisa ayat 11, anak perempuan pertama mendapatkan setengah, syaratnya tidak ada mumathil, tidak ada muasib, simpelnya dia anak tunggal. Yang kedua, kemungkinan dia tidak mendapatkan setengah tapi 2/3, syaratnya ketika ada mumathil 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya, dan tidak ada muasib, maka anak perempuan mendapatkan 2/3. Tapi ketika bersama muasibnya, ketika bersama anak laki-lakinya, maka si anak perempuan ikut menjadi asobah dengan ketentuan lidzakari mislu hadzil unsayain. Mudah-mudahan sahabat pembelajar yang dimuliakan Allah bisa memahami materi anak perempuan dengan baik dan bisa kemudian dijadikan landasan keyakinan dan juga keteguhan iman ketika ayah atau ibunya meninggal. Maka inilah yang harus diperhatikan, mendapatkan setengah, 2/3 atau asobah. Meskipun 1 bagian, anak laki-laki 2 bagian, tapi ketahuilah itulah pembagian yang telah Allah rumuskan dalam Al-Quran. Kita sebagai kaum mukmin dan mukminah harus legowo dan berbesar hati, dipenuhi dengan rasa iman, menerima keputusan tentang pembagian waris ini dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.